Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat nikmat kesempatan, nikmat kesehatan pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama ya di ruangan yang sangat mulia ini ya, dan pada hari yang sangat mulia, hari Jumat tanggal 15 November 2024 ya. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, guru yang telah sempat hadir pada pagi hari ini kami ada sebuah, mungkin ini tugas akhir kami dalam selama PKG kalau salah selama 3 bulan Bu. Nah ini kami mengimplementasikan ke sekolah. Nah ini judulnya yaitu Bu, rencana tindak lanjut melestarikan permainan tradisional Enggrang. Enggrang ceria yang dibuat oleh Sauludin. Kami ini adalah kelas 15 PKG Bu, dengan semboyan atau yel-yel, yaitu kelas banyak kelakar di luar biasa. Itu Bu, yel-yel kami. Alhamdulillah kami di kelas ini Bu sangat tidak tegang. Alhamdulillah juga kami ketemu fasilitator yang sangat humble mengaruh. Dia memberikan kami keleluasaan seperti kita mengajarkan kepada murid kita, yaitu berdiferensiasi, yaitu apa nih? Kita lanjut dulu ya. Yang menunjukkan berhubungan dengan peserta didik kita tuh sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bu. Kalau kita ngajar ya, kita harus tahu kebutuhan peserta didik ngajar. Seperti itulah hasil kami, alhamdulillah. Dia tahu kebutuhan kami. Yang selanjutnya yaitu latar belakang dari permainan Enggrang itu Bu. Ini kita pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Dan yang kedua itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang ketiganya Bu, ini permainan tradisional Enggrang adalah salah satu bentuk warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah, sosial, dan pendidikan. Ini kita permainan tradisional ini Bu sudah disosialisasikan oleh pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Indonesia. Kita harus melestarikan. Jangan karena kemajuan teknologi jadi kita lupa permainan tradisional sekarang ya. Karena zaman sekarang ini anak-anak kita karena kemajuan teknologi tadi jadi lupa Bu. Bukan seperti kita sebelum-sebelumnya ya. Kita bukan lagi main HP. Kalau kita dulu kita pastilah bermain tentang permainan tradisional. Mungkin kita sudah tahu. Nah, kita harus mengimplementasikan ke anak-anak sekolah kita, biar mereka tahu permainan Enggrang, permainan tradisional ya. Ini salah satunya adalah permainan Enggrang. Dan yang keempat, melestarikan dan antusias anak-anak pada permainan tradisional Enggrang yang dilakukan saat kelas meeting Bu. Nah ini akan kita lakukan pada saat kelas meeting nanti setelah akhir semester Bu. Dan yang kelima yaitu penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Nah dengan permainan Enggrang tadi kita harus menerapkan mereka tuh bergerak
dan yang pertama, yang penting itu kebugarannya, mereka sehat, ceria, sehat. Dan selanjutnya yaitu tujuan program. Tujuan program ini ibu-ibu ya, yaitu murid mampu memahami permainan enggrang, murid mampu menerapkan permainan enggrang, mengembangkan kemampuan permainan enggrang, dan yang keempat yaitu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Karena permainan ini termasuk olahraga juga, Bu. Yaitu olahraga tradisional tadi. Kemarin kita mungkin karena kita tidak mirip ya. Sebenarnya kemarin sudah ada perlombaan di pemerintah kita. Karena kita kemarin tidak mirip, karena mungkin kita jauh. Tuh, karena terlama kita itulah tadi. 5. Mendukung program pemerintah. Nah ini, mendukung program pemerintah untuk melestarikan permainan tradisional. Jangan sampai permainan tradisional ini terbawa arus oleh globalisasi tadi, Bu. Jadi kita harus mensosialisasikan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini ada capaiannya, yaitu dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, khususnya permainan enggrang. Capaian yang diinginkan yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat dan kreativitas terhadap permainan tradisional enggrang di sekolah, Bu. Dan langkah-langkahnya dalam membuat kegiatan permainan tradisional enggrang, seluruh warga sekolah untuk meningkatkan partisipasi melestarikan permainan tradisional enggrang, kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, Bu. Jadi seperti apa? Tentunya guru tetap memberikan pengawasan dan bimbingan. Mengingat murid masih perlu bimbingan dan diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, ini mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Seperti ini, Bu, kita bebaskan mereka membuat kreativitas tentang permainan enggrang tadi. Tapi kita jangan lupa kita mengawasi dan membimbingnya, Bu. Itu contohnya kita buat permainan tadi kan. Permainan enggrang itu ada bermacam-macam. Ada yang dari bambu, ada yang dari botol ya, Bu ya. Botol apa itu? Botol susu ya. Terus ada dari batok. Bisa. Nah, kalau itu bisa kita terapkan kepada mereka. Mau bebas mereka mau buat seperti apa. Tetapi dengan pengawasan kita dan bimbingan kita juga, Bu. Seperti itu. Hasil yang diharapkan mendukung perkembangan permainan enggrang di sekolah serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga di sekolah. Di sekolah capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan perkembangan murid menjadi optimal. Murid dapat memainkan enggrang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan mereka, saling menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ini, Bu, kita apa tadi? Nah, yang keduanya yaitu serta semua siswa bisa mempraktikkan gerak enggrang pada saat perspektif. Jadi permainan enggrang ini, Bu, untuk mencapai pertumbuhan semua murid menjadi optimal, ada aturannya. Kita tidak boleh main enggrang, tidak sembarangan. Kita harus buat aturannya sesuai dengan aturan yang kita buat. Dan selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, kita ini bekerja sama dengan komunitas belajar kita. Kita kan sudah ada komunitas belajar kita yang bernama Bersatipan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang dari kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin belum ya, belum. Dan agar program ini bisa berjalan dengan baik, dan kegiatan ini kita juga akan melibatkan kepala sekolah, guru kelas, guru olahraga, dan guru agama agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Model manusianya, Bu, yang kita yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang pertama itu model
kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru PJOK, wali kelas, tenaga administrasi, dan murid. Dan modal fisik, lapangan. Insya Allah lapangan kita ini ada, walaupun kurang mendukung ya. Dan selanjutnya itu modal lingkungan, udara bersih, lingkungan perkebunan. Sini sudah masuk, kita sudah ada pohon-pohon sudah masuk lingkungan yang bersih. Ini sudah bersih, belum, walaupun masih ada yang tercemar dikit ya, tapi kita sudah termasuk udara yang bersih di sini. Dan selanjutnya modal finansial. Nah ini loh finansial nih, modal finansial ini kita dibiayai dana bos. Ya, insya Allah kalau sekolah kita ini kan. Kemungkinan dan tantangan. Nah, ada dua itu. Setiap kegiatan pasti ada tantangan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan Bu, yang akan dihadapi baik teknik maupun yang teknik. Seperti waktu kegiatan, dukungan dari berbagai pihak dan cuaca. Yang duanya solusi, membuat manajemen kegiatan yang baik dan terstruktur. Upaya utama itu kita harus komitmen dulu dan saling mendukung untuk berkolaborasi demi kegiatan bersama dan kemajuan sekolah serta dipersiapkan dengan matang. Ya, mungkin setiap kegiatan pasti ada tantangan ya, apalagi kita di sini Bu ya. Pasti tantangan paling utama kita ini ada cuaca ya, cuaca, jalan ya, dan juga waktu. Apalagi kita ini sekarang ini kita sibuk dengan kegiatan PBG. Nah, tapi insya Allah Bu, kita melaksanakan kegiatan ini setelah pembelajaran selesai, yaitu di akhir semester ya. Insya Allah kita akan melaksanakan ini kegiatan perayaan Enggra. Dan yang terakhir, caknya sudah habis Bu. Nah, ini habis Bu. Inilah hasil kami kemarin Bu. Terima kasih. Inilah kelompok kami PKG PJOK kelas 15 Banyasin. Nah, nanti ada ini video tentang permainan Enggra. Perhatian dulu ya. Membahas tentang mengenal permainan tradisional Enggra Batok. Apakah kita pernah mendengar tentang permainan tradisional Enggra Batok? Atau kapan terakhir kali teman-teman melihat permainan Enggra Batok dimainkan? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di Indonesia permainan Enggra terdiri atas dua jenis, permainan egrang bambu dan permainan egrang batok. Permainan egrang bambu adalah permainan egrang yang menggunakan bambu dan sangat populer. Namun meskipun permainan egrang bambu sangat dikenal, kurang banyak yang tahu tentang egrang batok. Egrang batok adalah permainan egrang yang menggunakan tempurung kelapa atau bambu sebagai pijakan dan diberi tali pengair untuk mengangkat kaki yang dipijahkan. Jadi, ketika teman-teman memainkan egrang batok, teman-teman akan berjalan dengan tempurung tersebut dan digunakan sebagai pijakan. Selain itu, teman-teman juga harus menggunakan kedua tangan untuk memegang masing-masing tali pengair. Jadi, tempurung yang dipijak tidak bergeser. Permainan egrang batok biasanya menjadikan ajang kompetisi berupa balapan dan pemenangnya ialah yang akan sampai terlebih dulu di garis finish sambil berjalan dengan tempurung di telapak kaki. Selain mudah dibuat, menyenangkan dan memacu adrenalin, permainan egrang batok juga memberikan banyak manfaat. Karena permainan egrang batok dapat meningkatkan keseimbangan fisik pada anak di usia 4 hingga 6 tahun. Egrang batok juga dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik. Jadi dengan memainkan permainan egrang batok, teman-teman turut melatih koordinasi tubuh dan tentunya dengan menggerakkan badan, tubuh pun jadi lebih sehat. Dengan memainkan egrang batok, teman-teman tentunya sudah berkontribusi untuk mengingatkan orang-orang mengenai permainan ini. Teman-teman juga bisa belajar
teman yang lain untuk ikut main dan tentunya dengan semakin banyak orang yang ikut bermain, permainan akan menjadi lebih seru. Jadi tunggu apa lagi? Ayo lupakan gadgetmu, kita main bareng-bareng Egrang Batok. Nah, mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak bisa saya jawab nanti saya berPR. Ya, paham Bu ya? Ini program kita untuk ini Bu, ke depan Bu, kita program kita komunitas pelajar kita yaitu Bersantipan yang akan kita laksanakan pada saat kita setelah selesai melakukan pembelajaran ya, belajar akhir semester, yaitu kelas meeting Bu, insya Allah kita akan laksanakan. Ada Bu ya? Tidak ada ya? Tidak paham kalau Bu ya? Alhamdulillah ya, paham kalau ya? Ya, mungkin hanya itu saja penyampaian kami karena ini adalah program kegiatan kami Bu. Ini kalau salah tugas akhir kami dari PKG. Nanti penerapannya deh, mungkin ada lagi Bu, cara mereka membuat Egrang tadi harus dipoto Bu. Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, kita semua Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu, silakan. Agak